Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah ya, semoga hari ini kalian semua diberikan kesehatan. Dan jangan lupa selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita akan belajar tentang ekosistem pada subtema 1, yakni komponen ekosistem. Pembelajaran yang kedua. Masih ingat gak? Habis belajar tentang apa ya? Iya, benar ya, kita belajar kemarin tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, ada dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan serta secara tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu jenis-jenis ekosistem. Ekosistem darat di dunia ini memiliki beberapa ekosistem, yakni ada ekosistem hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Nah, ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya loh, tergantung dari daerah setempat. Nah, dari perbedaan tersebut, otomatis di setiap ekosistem memiliki jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya pun berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hujan tropis. Sedangkan pada ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hujan tropis. Nah, hewan-hewan pada ekosistem sabana ini biasanya yang hidup di sekitarnya itu ada jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ekosistem padang rumput. Nah, ekosistem padang rumput ini memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas dari ekosistem padang rumput ini ialah rumput, sesuai dengan namanya ya. Nah, adapun hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Selanjutnya kita membahas tentang ekosistem tundra. Nah, tahukah kamu apa sih ekosistem tundra itu? Ekosistem tundra itu ialah ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan pada ekosistem tundra. Adapun beberapa jenis hewan yang tinggal pada ekosistem tundra saat musim panas, yakni seperti angsa dan bebek. Nah, ekosistem yang terakhir adalah ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang, hitam, dan ajag biasanya hidup di ekosistem ini. Nah, sekarang coba kita lihat di halaman ini. Ada hewan apa sih itu? Ada hewan sapi bukan? Nah, next lagi. Di sini ada hewan singa sedang mengejar kancil. Selanjutnya ada gambar monyet. Kamu semua tahu nggak sih apa aja makanan dari hewan-hewan tersebut? Nah, kalau sapi, tahu kan kalau sapi itu memakan rumput?
Kalau singa memakan apa? Memakan kancil ya. Seperti dilihat dari gambar, singa tersebut sedang mengejar makanannya. Nah, untuk gambar yang terakhir itu ada monyet sedang membawa pisang. Nah, sebelum itu, tahu nggak sih kalau misalnya hewan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama itu ada hewan herbivora. Kelompok hewan herbivora ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh dari hewan yang termasuk kelompok ini ialah yang seperti ada di gambar, sapi, kelinci, kerbau, rusa, kambing, dan sebagainya. Selanjutnya, itu ada hewan karnivora. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya, seperti singa sedang memburu kancil. Oleh karena itu, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok dalam hewan karnivora ialah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Yang selanjutnya itu ada kelompok hewan omnivora. Nah, kalau untuk hewan omnivora ini merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor ini memiliki susunan gigi tersendiri, yakni gigi seri, taring, dan geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan taring digunakan untuk memakan makanan yang berupa hewan lain, sementara gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk memakan makanan berupa tumbuhan. Adapun kelompok hewan yang masuk dalam kelompok ini yaitu ada orangutan, gorila, dan monyet. Nah, sejauh ini kita udah belajar tentang jenis-jenis ekosistem dan juga penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pembelajaran kita untuk hari ini sudah cukup sampai di sini. Apabila adik-adik atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa dapat menghubungi ibu melalui chat WhatsApp di nomor yang tersedia ya. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.